Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana seni berdamai dengan masalah. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kaum Nabi Yunus terkenal dengan keras kepala dan banyak menyembah berhala, akhirnya ajakan Nabi Yunus tidak didengarkan. Nabi Yunus pun marah dan akhirnya pergi meninggalkan kota tersebut. Nabi Yunus pergi ke laut dan menaiki sebuah kapal. Dalam pelayarannya, kapal Nabi Yunus dihantam badai dan hampir tenggelam. Agar kapal tidak tenggelam, maka semua barang-barang yang berat dikeluarkan dari kapal. Hingga salah seorang dari mereka pun harus keluar dari kapal agar kapal tidak tenggelam. Maka diundilah siapa yang akan keluar dari kapal tersebut. Dan akhirnya nama Nabi Yunus keluar dalam undian. Tapi para awak kapal berat hati mengeluarkan Nabi Yunus dan akhirnya dilakukan undian ulang. Dan ternyata nama Nabi Yunus tetap keluar dalam undian. Dan akhirnya Nabi Yunus pun melompat keluar kapal. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seekor ikan untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan merusak tulangnya. Dan di sisi lain, kaum Nabi Yunus yang pernah didakwahi baru menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus adalah sebuah kebenaran dan Nabi Yunus adalah nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pula lah yang membuat doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Permohonan maaf Nabi Yunus akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus di pinggir pantai. Pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian dari kisah Nabi Yunus adalah bahwa ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidup, hal yang pertama sebaiknya kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai apa yang kita alami itu adalah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, banyak-banyak memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Kehinaan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca ketika kita menghadapi masalah atau musibah dalam hidup yang sangat berat sekalipun. Selanjutnya kita akan memahami masalah dari pengertian secara bahasa. Masalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu mas'alatun, dari akar kata sa'alah yang artinya bertanya atau meminta. Dan ketika berubah menjadi kata benda, itu menjadi soal, persoalan, atau pertanyaan. Jadi secara bahasa itu bisa diartikan masalah adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Dan secara istilah, masalah yaitu terjadinya kesenjangan antara apa yang terjadi sekarang dengan harapan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Contohnya kita mengharapkan gaji kita yang kita dapatkan setiap bulannya itu 5 juta rupiah karena kebutuhan kita sekitar itu. Akan tetapi ternyata tempat kita kerja hanya bisa memberikan gaji
sebanyak 2 juta rupiah. Jadi ada kesenjangan antara gaji kita dan sekarang dengan gaji yang kita harapkan, yaitu sekitar 3 juta. Inilah yang menjadi persoalan, apakah ini akan kita sikapi dengan penghematan atau seperti apa. Inilah yang menjadi yang disebut masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama. Masalah dalam hidup tidak boleh kita hindari, akan tetapi masalah itu adalah bagian dari kehidupan, seperti datangnya siang dan malam yang silih berganti. Apalagi jika kita mengaku sebagai orang yang beriman. Tidaklah kita dikatakan orang yang beriman jika kita tidak diuji. Dan karena imanlah seseorang itu diuji, tapi justru dengan imanlah kita bisa menikmati ujian yang diberikan. Dalam perkataan seorang ulama bahwa ujian itu senantiasa menimpa orang-orang beriman. Sampai kapan? Sampai seorang hamba kembali kepada Allah dengan tidak membawa dosa sedikit pun. Masya Allah, begitu besarnya hikmah dari setiap kesulitan atau masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan jangan heran jika hidup ini kita banyak menemui kesulitan, karena memang itulah watak asli kehidupan dunia. Jadi dunia itu tempatnya masalah, karena sesungguhnya masalah itu adalah guru kehidupan. Dengan masalah kita bisa lebih mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan masalah mendidik jiwa kita untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur, membersihkan dari dosa-dosa kita, menjadikan pahala kita lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan tauhid kita, mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk orang yang beriman, masalah adalah parameter keimanan seseorang, di mana Allah tidak akan menguji seorang hamba itu melebihi kemampuannya. Jadi yakinlah masalah yang diberikan kepada kita itu adalah pasti kita akan mampu menghadapinya. Selanjutnya, bagaimana seni menghadapi masalah? Ini ada 3 langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Bagaimana kita menyadari apa makna peristiwa di balik kesulitan yang kita hadapi ini. Contohnya, hutang yang tidak bisa dibayar. Kesadaran apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Janganlah terlalu mudah dalam berhutang, kecuali jika kondisinya sangat darurat. Jangan memaksakan sesuatu yang belum seharusnya kita dapatkan, apalagi dengan cara memaksakan diri dengan berhutang. Kalaupun akhirnya hutang tidak bisa dibayar, berusahalah berkomunikasi dengan baik kepada yang memberi hutang. Jelaskan niat baik kita untuk berusaha melunasinya, sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan jalannya. Yang kedua, fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Arahkan energi kita kepada hal-hal apa yang kita inginkan, bukan menyesali masa lalu atau mencari kambing hitam dalam masalah yang kita hadapi. Hindari kata seandainya, karena itu akan menjadi pintu masuknya syaitan. Berusahalah mencari apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari masalah ini, bukan menyesali apa yang sudah terjadi. Yang ketiga, fokus kepada proses dan menikmati proses yang kita jalani, karena hasil itu di luar kendali. Kita hanya bisa maksimalkan ikhtiar kita. Apapun pencapaian kita bisa dapatkan, kita syukuri, walaupun itu bukan hasil akhir, tapi itu adalah proses menuju hasil yang akan kita dapatkan.